Halo semua, kembali bareng aku Muhammad Rizky Paujan di channel YouTube. Aku mau nanya, seperti biasa aku pasti nanya-nanya. Jadi aku kali ini sama si ini Akbar Ansari Sinaga nama ini. dan Isyanifar. Oke, jadi kan bertiga bakal ngebahas yang namanya titik terendah dalam hidup gitu, men. Jadi manusia itu memiliki titik terendah dalam hidup, entah bagian kehidupannya, kepribadiannya, kesehatannya, atau apapun itu pasti punya titik terendah di mana udahlah aku nyerah, aku pasrah. Pasti pernah kepikiran seperti itu. Oke, lanjut aja kita eksekusi, tidak tanya mereka berdua. Kita langsung ke pembahasannya aja lah ya kan. Titik terendah dalam hidup mereka berdua pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada ya. Oke, kita mau mulai dari siapa nih titik terendah? Ya, dari Dani nggak? Atau aku? Akbar dari Akbar. Ya, Oke, ya. kita bakal dengerin cerita si Akbar nih, titik terendahnya apa sih anjing? Titik terendah. Ya, saya pernah mengalami titik terendah itu pada masa setelah tamat sekolah. Tunggu. Sedih mode on aktif. Saya pernah mengalami titik terendah itu pada masa tamat sekolah. Setelah itu, pada saat itu saya bingung mau melakukan apa. Saya mencoba semuanya, gagal. Dunia perkuliahan, cinta, keluarga, saya gagal menggagalkan orang tua saya. Mungkin itulah titik terendah saya. Udah gitu aja. Tidak, Bang Dan. Pada saat itu saya kelas 3 SMA, masih bermain-main mungkin SMA ya kan. Setelah tamat saya merasakan, oh, aku harus bagaimana ini? Udah, aku coba ini itu. Ternyata semua gagal. Dan aku bingung. Aku kurangnya di mana gitu ya kan. Udah aku coba untuk les apa semuanya. Dan mencoba yang lain, gagal mulu. Dan sampai saat ini pun aku lagi mencoba, tapi nggak tahu kegagalan itu akan berakhir di sini atau seterusnya, atau mungkin belum rezeki aku gitu ya kan Bang. Mungkin buat kawan-kawan atau buat kita semua, inilah pelajaran hidupku. Titik terendahku yang pertama, pasti titik terendah itu bukan ini aja. Nanti kita bahas yang kedua kalinya, dan saya mau mendengarkan titik terendah dari saudara Dani lah dulu ya kan. Nanti Lanjut sama yang lain. Jangan jauh-jauh sini. Nah, sini sana. Oke. titik terendah saya. Kayak main novel ya bos, titik terendah Titik terendah saya waktu saya di zaman sekolah, waktu saya sekolah pindah syarat itu berarti. nggak pindah syarat, Ini syarat ya. pindah naik. Dulu kan di mana SMA pertama Lalu lu? aku pertama di Muhammadiyah. SMP atau SMA? SMP. Terus pindah SMP naik ke pindah naik ke Sultan. Sultan. Di situ aku mana sih respon dari orang tua ya kan, di gembala atau di gambar gini lah, apa respon orang tua gembala gitu apa gini. Sedih guys. Terakhir saya melanjutkan sekolah di Sultan dan tamat di Sultan, dan saya pun di situ merasa sedih sih, membebani orang tua, membuat orang susah orang tua gitu. Di situ saya merasa bersalah, kali. Dan kedua titik terendah saya sih kehilangan orang tua. Di situ saya merasa hancur, hampa, kayak tidak bisa menjalani masa depan lagi. Disitulah saya untuk mencoba berusaha untuk bangkit ke depannya gimana. Sebenarnya sih itu aja sih mungkin. Nih, masa itu aja ya? Oke. Kita paham kehilangan orang tua itu. Mau kau kehilangan sapi, mau kau kehilangan pacar kau yang paling cantik Atau kehilangan lembu. apapun. Itu nggak bakal bisa yang namanya gantiin kehilangan orang tua. Iya. Apalagi sesosok bapak ya, seorang pemimpin di rumah gitu. Kalau kehilangan wanita kayaknya bisa dicari lagi Bisa ya. cari lagi. Kalau kehilangan orang tua nggak bakal bisa cari lagi. Mau nikah orang tuamu Beda. nggak bakal bisa kasih sayang dengan orang tuamu pertama kali. Masya Allah. Misal nih, dan dia juga belum nikah ya. Dia kan pengen nih foto keluarga ada sesosok bapak yang udah membesarkan dia gitu. Dan saat pas dia nanti udah menikah tapi tidak ada gitu, mungkin abangnya yang akan menggantikan dia di pelaminan itu lah, di samping foto-foto keluarga. Oke, jadi titik terendah sebenarnya dalam hidup ya itu
kalau udah kita nggak lengkap lagi kedua orang tua men gitu. Akbar juga iya kan Akbar kan? Iya betul sekali. Itu gimana perasaan Akbar Ya, ketika perasaan saya tuh sakit ya? pengalamannya tuh pada saat kelas 1 SMP kalau nggak salah ya kan, menaik kelas 2. Di situ orang tua saya sakit, mengalami sakit ada sekitar 3 tahunan. Itu pertama sakitnya gara-gara jatuh saat abang saya pendidikan, pelantikan ya, pelantikan di PDN ya. Berarti jatuhnya pas pelantikan itu? Iya, karena orang tua saya mbak kendaraan. Alhamdulillah ya kan, pas saat pelantikan itu yang digoceng aja yang meninggal. Orang tua saya masih bertahan 3 tahun merasakan sakitnya. Itu sakit apa itu? Pertama kakinya udah nggak bisa jalan, berobat kemana-mana, ke Malaysia, ke dukun, dan terakhir penyempitan jantung. Tapi namun pada saat kelas 1 SMP, yang saya sedihkan itu pertama, saya pulang sekolah, belum pulang sekolah, permisi, ayo jalan-jalan, dijemput nih pul DPRD ya kan. Saya bingung mau kemana bu, udah ayo lah. Pada sampai rumah tengok udah bendera hijau. Siapa yang nggak sedih kayak gitu? Terpukul lah rasanya. Terpukul kali. Mobil itu mungkin udah pukul-pukuli, retak hatinya mungkin ya kan. Iya. Kau kenapa sih Bar? Mungkin dia kenapa kau salahkan aku gitu? Kok udah bisa bicara? Semualah terpukul kali itu. Saya nunggu orang tua saya dari Tanjung Balai itu mungkin ya kan. Di situ saya dan adik saya, kembaran saya Iqbar, tengok di situ udah adik udah berpulang nangis. Kami dijemput. Sedih lah mungkin ya kan, kehilangan orang tua yang tidak bisa digantikan sama siapapun. Orang tua yang aku sayang, dia motivasi hidup kita sampai sekarang ini. Dan semoga saja aku bisa melanjutkan cita-citaku dan melanjutkan cita-cita orang tuaku dulu yang mungkin belum tercapai, pasti ada itu ya kan. Itulah semoga bisa terjadi ke depannya ya kan Bang Dah. Walaupun untuk saat ini gagal ya, orang gagal kalian jangan sepele sama orang gagal men. Hari ini dia gagal, besok kita nggak tahu. Iya, aku gagalnya Bang Dah beda. Aku gagal yang semalam itu ya itu masalah perkuliahan. Iya. Aku Itu lulus di UIN, yang penting UIN udah. Jogja. Yang penting itu gagal udah nggak ada UIN cerita. Jogja kalau nggak salah, entah UIN mana ya kan. Namun di saat itu titik terendah kami juga ada Bang Dah. Amin. Masalah-masalah keluarga, dan di situ saya tidak bisa kuliah di luar Sumatera. Dan saya mencoba kuliah di Sumut, tidak ada yang lulus. Mau kuliah swasta, mahal kali ya kan. Kasihan orang tua, takutnya kita main-main itulah kan. Setahun nganggur jualan di USU itu udah mungkin jual itu ya saya mungkin bahagia lah ya kan, karena bisa menjumpai kawan-kawan di USU dan bisa menjadi tidak meminta orang tua lagi. Dan jualan itu saya menghadapinya setahun dan saya mencoba lagi, gagal lagi, mencoba lagi, gagal lagi. 5 kali mungkin saya udah mencoba gagal. Inilah terakhir saya mencoba. Mungkin aku minta doa lah sama kawan-kawan semuanya agar aku bisa lulus dan bisa membahagiakan orang tua aku dan membahagiakan kita semua. Dan di umur 21 tahun ini, tanggal 15 Juli ini, Ntar lagi ya. aku mau berdoa. Insya Allah aku juga ada niat, ya gimana ya, mau berbagi ya kepada orang-orang yang di jalanan. Amin. Nantinya ya pastinya sama orang-orang ini juga ya nanti ya kan. Semoga ada rezeki, ada Iya, bisa iya. Akbar ya kan. Doakan aja ada rezeki ya nanti untuk tanggal 15. Yang penting niatnya baik, kita support gitu. Hmm. Yang penting dari diri dia niatnya itu mau baik, kita support gitu. Gini ya men ya, kalian kemanapun pergi gitu, sama siapapun berkawan gitu, nggak ada itu yang namanya kawan itu sampai mati, nggak ada. Kalian kalau udah berada di titik terendah, kalian tuh bakal balik ke keluarga yang terima kalian tuh apa adanya. Walaupun kalian misalnya nih keluar dari penjara atau apapun, kawan kalian mungkin agak ngejauh, tapi tidak sama keluarga kalian. Pasti keluarga kalian tuh terima kalian apa adanya udah. Kau ini bagian dari keluarga ini, kita bangun sama-sama, kita bangkit sama-sama. Biarkan itu masa lalu gitu. Masa lalu itu pelajaran gitu. Gagal itu ya coba lagi. Gagal berkali-kali, kalau kita nggak mau coba lagi, nggak mau bangkit, ya udah kita tetap di bawah gitu, kapan naiknya. Jadikan orang-orang besar itu motivasi. Iri boleh, iri yang membangun, tapi jangan iri yang menjatuhkan mereka gitu. Oke men. Jadi ya titik terendah itu banyak gitu. Banyak Banyak kali, Bang. Ya, jangan kami aja lah ya kan. Moderatornya atau Bang Rizky Nggak, juga apa pernah. titik terendah Bang Rizky apa itu ya? Kamu mungkin nggak pernah. Pasti Iya, pernah. apa itu titik terendah Bang Oke, Rizky ya? titik terendah mungkin
Dan aku ya sama sih kayak orang ini gagal juga gitu. Kuliah gagal, kerja gagal. Aku nggak tahu jalan hidup aku itu apa. Aku pun nggak tahu. YouTuber juga gagal ya. YouTubers lagi ngebangun lagi Iya. karena gagal. Posisi yang kita bangun selama ini, yang kita ajari sudah AdSense, kita kok sampai sekarang tidak ya Bunda? Ya, Alhamdulillah, itu rezeki orang, itu rezeki masing-masing ya gitu. kan? Kita nggak bisa apalah ya. Mungkin Allah punya jalan yang lain gitu untuk kita gitu. Mungkin nggak di sini, kok di sini dulu gitu. Nah, ya udah. Istilah tadi hidup, kehidupan lah, keluarga, Ini kita percintaan, cinta. ya. Percintaan, titik terendah dalam percintaan itu pasti ada juga. Udah aku Udah ya ampun. Aku atau aku kok paham kali sih Dinda. Jadi makanya. gini ya Dinda, Bangda, izin bertanya, izin menyampaikan titik terendah tentang cinta ya Bangda. Kalau masalah cinta, aku mungkin Nangis. orang yang sering bercinta, mengalami kegagalan dalam cinta. Itu semua karena ulahku sendiri sih. Ya ini pertama kita bahas tentang mantan ya kan, nggak mungkin tentang pacar sekarang ya kan. Karena sampai sekarang ini ada satu mantan yang sangat aku dambakan sampai sekarang ini. Inisial. Inisial kita sebut aja lah namanya Pak. Ya, sebut aja namanya. Paijo. Oh, Pak Ijo. Ya janganlah, nanti dia udah milik orang lain. Pada saat itu aku sayang banget sama dia. Banget. Namun cuman dia lah cewek mungkin yang aku sangat sayangi pada saat itu. Sekarang juga kan? Sekarang aku udah punya wanita yang Iya, sekarang juga kan masih ada rasa. kalau dia mau balikan sama aku, ya aku akan balikan kalau aku udah nggak punya pacar lagi ya kan. Di situ aku pacaran baru sekitar 6 bulan gitu ya kan. Di situ udah tahu sama tahu, pergi sama, baru Belum dalam, sama, belum. ya belum lah. Belum. Di saat itu aku jalan sama orang lain. Ini yang pertama kali ketahuan sama kawannya. Ketahuan sama kawannya. Aduh, Ketahuan sama kawannya. memang dia. Ya udah, dimaafin dia ya kan. Pertama nih, Yang kedua, jalan sama cewek yang lain lagi. Ketahuan juga sama dia, Pasti. dikejar. Ketahuan, dikejar, jumpa, begaduh mereka. Tetap dimaafkannya aku lagi. Kau kenapa sih? Kenapa kau kayak gini kali kau sama aku? Ya udah maaf lah sayang, ya udah nggak ulang lagi. Dan ketiga, ketahuan dan nggak dapat. Namun kawan dia yang satu lagi sudah marah berat sama aku ya kan. Padahal dia masih sayang ini. Ya udah, karena kawannya itu kami putus. Di situ aku rasa menyesal dan sedih, dan gimana? Kayaknya aku salah kali, aku bodoh kali. Cewek kayak gitu baik, cantik, yang sayang kali sama aku, ninggalin aku. Rasanya aku, aduh, bodoh kali ya bu. Mungkin kalau aku jalani sampai sekarang ini, kan bisa seromans Iris Bella dan aku Joni, dan seromans Raffi Nagita. Jadi gini kan, aku sayang banget. Sekarang dia udah punya pacar. Aku chat, minta WA-mu, IG-mu sama cowokku. FB juga kayak gitu. Aku bingung mau dari mana aku menjalin hubungan itu lagi kan. Gini, mungkin dia untuk membalas dendam karena dulu dia kau permainkan. Iya, Mungkin sih memang. Tapi saat dia putus kemarin, dia chat aku. Dia lebih jahat darimu. Tapi kenapa dia balikan? Kenapa dia sama aku tidak? Itu makanya aku sesalkan sekarang ini. Adik itu, jadi adik itu kan yang buat aku sekarang ini memotivasiku untuk berubah. Jadi Iya. 2018, 2017 aku putus sama dia. Sampai tamat sekolah 2018 aku udah pacaran ya. Di situ aku mau ngubah diri. Aku nggak pacaran, cuman malam sering jalan sama cewek lain. Bangsa. Itu Cewek. gimana? Yang penting nggak pacaran ya bang dah. Cewek kawan sendiri nggak lu bawa? Sering terjadi, namun itu karena saat teknis. Dan saat itu aku tidak pacaran, namun aku chattingan sama cewek orang lain semuanya sampai bertahun-tahun. Dan aku pacaran, menemukan cewek ya gitu 3 bulan diputusin. Aku baru pacaran nemukan cewek, Orang nggak pula. diputusin. Dan saat itu aku kayaknya cewek yang mantan aku itulah kayaknya yang cocok untuk diriku ya kan, yang bisa ngubah aku.
Mungkin kalau aku balikin sama dia, aku berubah 1000% Bang Da. Ah, Cuman mas. aku kalau dapatkan adik yang satu lagi, sama juga berubah 1000% Bang Da. Siapa itu ada Si J, si J. Iya. Jadi mantanku ini. Enggak P? Siapa? Vivi. Nah, Itu calon aku. Calon aku. Banyak kali bangsa. Makanya Bang, jangan online terus di Facebook dong. Udah lah ya kan. Titik terendah Bang Dani lah ya, didandani entah apa gitu. Titik terendah cinta saya pun mungkin tidak ada ya. Nggak ada. Selalu mulus mungkin. Mulus. Dan saya tidak pernah menyakiti hati seseorang yang kita cintai. Yakin lo. Cintai kita, jangan pernah sia-siakan dia. Kau pikir kau sapam? Kau jaga. Jangan sia-siakan dia, jangan permainkan hati dia, jangan duakan hati dia. Selalu jaga dia kalau dia masih menghargaimu. Ya. Mungkin sih titik terendah cinta tentang percintaan saya tidak ada. Mungkin selalu mulus. Insya Allah, mudah-mudahan Sampai nikah ya. Insya Allah. Oh, Insya Allah sampai nikah. Loh. Satu sistem TPF saya 1 sampai mati. Kalau dia masih cinta dengan kita dan kita masih cinta dengan dia, menurut saya 1 sampai mati, tidak ada yang perlu diduakan dia. 1 sampai 1 sampai mati. Gila. Jadi gini, yang aku tangkap dari orang ini dua gitu. Umur tidak menentukan kalian itu dewasa atau tidak gitu. Dari sifat, perilaku dan yang lain-lain itu sudah membuktikan mana yang dewasa, mana yang enggak. Ini memang otak apa? Enggak. Apa? Aku itu masih mau main-main gitu ya. Sampai sekarang kan? Sekarang aku udah serius sama yang ini. Aku doain aja lah sama yang Yang ini. mana? Yang Pi apa Jet? Kok pijet? Yang iya tapi. Yang Pi atau Pi? Nah, Umi ya. Umi, aku sayang kamu. jangan sebut me. Nggak apa-apa. Enggak apa. Tapi kata kemarin udah putus. Ya balikin lagi karena aku cinta Tapi sama semalam dia, dia itu cinta bawa sama siapa? aku. Nah, itu Pak. Semalam yang di mana? Yang di rumah itu sana. Oh, itu yang semalam itu. Lupa kan terlalu banyak kali mungkin. Gila. ini. Bagi lo yang dekatan dengan Akbar, jangan buat sayangmu, jangan terlalu sayang dengan dia, karena takutnya kau kecewa bakal. Aduh. Dia online terus Facebook 24 jam. 24 jam. Nyari apa? Masa gitu. Aku ini. Iyalah. Jangan Nyari yang mau- jangan lo terlalu cinta kali dengan dia. Aku Jangan online. cintamu, karena kau takut bakalan kecewa. Sakitin. Aku online di Messenger itu ya kan karena mencari untuk kawan PCS, video call syariah yang bahas tentang agama, ibadah gitu ya kan. Jelas Aku Leng. bohong. Jelas Leng. Kontak Facebook kok banyak nih, kontak Facebook aku lah. Gini nanti aku potong, aku cut. Ini aku masukkan. Kau nampak anak ini gak usah mau dibalas chatnya udah. Ya mereka mesti balas juga karena iya bertampan. Mas. Famous, anak band, Anak band. anak stand up lagi. Ketua sekolah Labuan Batu. Labuan Batu. Labuan Batu. Akbar Rahman Simatupang, bukan Akbar ini. Akbar Rahman Simatupang. Oke lah, mungkin segini dulu video dari kami 3. Ambil positif, ambil negatif, kalian seleksi aja lah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.